Halo teman-teman, semoga semuanya sehat dan dikelilingi orang-orang tercinta serta rezeki melimpah sehingga mempunyai kuota berlebih untuk menonton review sebuah film produksi tahun 2006 berjudul Turistas. Film ini menceritakan tentang suatu perjalanan sekelompok orang yang bermaksud untuk piknik ke Brazil, tapi keinginan untuk melepas penat cuma terjadi sesaat saja karena kemudian mereka dihadapkan para penjahat penyuplai onderdil daleman manusia. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak alur ceritanya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar jemarinya untuk mencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Calawak. Cerita film dimulai ketika suatu perjalanan di dalam bus Damri, di mana ada sekelompok orang yang hendak melakukan piknik dan terdapat pula orang-orang lokal di dalam bus tersebut. Cerita kita fokuskan ke sekelompok muda-mudi penggemar healing-healing. Tampak di sana sopir bus Damri sangat lihai sekali dalam menjalankan mobilnya, sementara penumpang-penumpang lainnya dibuat tidak bisa tidur karena jalan yang lunggak-lenggok. Sementara itu pria bertopi yang bernama Alex tampak jengkel karena kelakuan si sopir. Sementara itu rekannya yang lain bernama Bea dan Ami mengingatkan bahwa mereka cuma turis yang manut aja sama orang lokal. Penumpang lain yang sebut saja namanya Vin tampak memanfaatkan pemandangan indah gunung bergoyang yang sesuai dengan jalan yang berkelok-kelok. Perjalanan pun sedikit terganggu dengan kelakuan pasangan yang lagi bucin, seolah jalanan cuma milik berdua, dan supir pun dibuat jengkel karena bus Damrinya tidak bisa nyalip. Akhirnya bus Damri pun bisa menyalip pasangan tersebut, tapi naasnya supir kaget dengan anak muda yang hampir saja kena tabrak. Dan tiba-tiba saja bus oleng. Akhirnya supir segel besutan Fast Furious 12 ini pun kewalahan mengendalikan setir mobilnya sehingga mobil pun hilang keseimbangan dan berada di pinggir jurang. Para penumpang pun dibuat panik dan keluar lewat pintu jendela. Mobil pun terjatuh berguling-guling ke arah jurang. Untung saja tidak ada penumpang yang masih di dalam mobil. Akhirnya mereka memunguti barang-barang mereka yang berserakan. Dan supir segel pun akhirnya kena maki-makian dan diminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Bahkan pria bertopi yang bernama Alex itu mengatakan mending ngasih makan monyet daripada bekerja sebagai supir. Dari kejadian itu akhirnya Alex berkenalan dengan gadis pirang seksi bernama Prue, di mana adat Amerika Latin kalau berkenalan harus cipika-cipika terlebih dahulu. Dan akhirnya saya pun pengen ke sana. Sementara itu Pin dan rekannya ternyata naik bus yang salah dan mereka dipertemukan dengan tujuan yang berbeda-beda ternyata. Sambil menunggu bus pengganti yang konon katanya datang 10 jam lagi, akhirnya para penumpang luyah leyeh di pinggiran jalan. Sementara itu Bea yang suka foto-foto sedang beraksi mau mengambil foto anak kecil. Tiba-tiba saja pria yang mungkin bapak dari anak kecil itu menghampiri dan memarahi Bea dengan alasan tidak boleh foto sembarangan apalagi anak kecil, karena bagaimanapun juga di Brazil anak kecil sering dijadikan objek perdagangan onderdil manusia. Vin yang emosi nyaris saja berjibaku dengan orang tersebut. Tiba-tiba saja ada dua gadis yang membawa kelapa muda sebagai minuman. Mereka pun bertanya dapat dari mana minuman tersebut. Dikasih petunjuklah bahwa ada kafe di sekitaran tempat itu. Akhirnya dengan kegabutan yang ada menunggu bus yang masih lama, mereka berenam pun bergegas menuju tempat yang dituju. Di tengah perjalanan mereka bercanda-canda tentang kisah kasih di sekolah dan mantan yang bangan. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang mereka tidak diduga sebelumnya, sebuah pantai yang indah dan eksotis di pedalaman Brazil. Mereka berlari kegirangan dan siap melepas pakaian untuk mandi. Scan yang ditunggu-tunggu para pria hidung codet, yaitu momen ketika para gadis melepas braknya. Lagian mau saya blur gambarnya juga. Akhirnya mereka pun menikmati mandi pantai yang begitu indah itu. Prue pun akhirnya mengajak Alex untuk pergi ngopi wedang jahe di sebuah warung angkringan yang menyediakan minum khas Brazil yaitu Açaí. Alex pun hanya memesan Coca-Cola saja pakai es, tapi dipisah. Vin dan temannya pun yang bernama Liam pun menyusul. Seperti biasa salam perkenalan Brazil cipika-cipiki ala cowok Mokondo pun dilancarkannya. Dan akhirnya pasangan bucin yang pakai motor ngehalangin bus Damri tadi pun ikut bergabung. Dan mereka berujar bahwa orang-orang Brazil itu ramah tamah, makanan dan minumannya pun murah-murah. Scan beralih ke sebuah kegiatan di Posyandu, di mana ada dokter yang sedang melakukan imunisasi terhadap anak-anak setempat.
yang kemudian mendapat telepon dari seorang cewek yang berada di warung angkringan tersebut yang menjelaskan ada 8 orang yang bisa menjadi milikmu. Entah apa yang dibicarakannya, namun yang jelas ada sesuatu rencana yang akan dikerjakan. Hari itu mereka dibuat happy dengan suasana pantai, lupa bahwa ada bus damri pengganti yang mungkin sudah ada menunggu mereka. Tiba-tiba saja Pru yang lagi duduk sendirian didatangi seorang pria bernama Kiko yang minta diajarin untuk komunikasi dalam bahasa Inggris. Alex pun datang bergabung dan mereka sudah terlihat sangat akrab walau bahasa Inggrisnya Kiko balelol, dan akhirnya semuanya kenalan sama Kiko. Sken beralih ke sepasang kekasih pecandu yang pengangguran. Tiba-tiba saja didatangi dokter di posyandu tadi memberi sejumlah uang untuk melakukan pekerjaan. Entah apa pekerjaan itu. Malam pun tiba. Suasana malam di pantai itu sangat riuh sekali dengan minuman yang tersaji sampai menari-nari dansa ala samba. Vin yang mau kondok kemudian diajak cewek seksi untuk melakukan ritual pelepasan cairan. Vin yang sudah kebelet dari tadi siang akhirnya mengikuti cewek tersebut ke sebuah kamar tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan dikiranya kokbrut itu gratis, ternyata si cewek merogoh uang yang ada di dompet Vin lalu mengambilnya. Sken kembali ke sekumpulan muda-mudi yang pada mabuk dan berpesta sampai teler. Tampak seorang pria gondrong metal memperhatikan sedari tadi. Pemandangan Pru dan rekan-rekan pun tampak menjadi buram. Sehingga waktu tak terasa beranjak pagi. Tiba-tiba saja mereka semua terdampar tidur di pasir. Bahkan Bea terbangun gara-gara ombak menerpanya. Alex menjelaskan bahwa mereka telah dirampok. Semua barang-barang termasuk HP, tas, uang, dan paspor raib semua. Dan suasana warung angkringan pun yang tadi malam ramai tampak menjadi sepi. Bea bahkan berasumsi perampok itu menaruh sesuatu di minuman mereka sampai antingnya pun hilang. Di lain tempat tampak Spen si pengendara motor itu bersama pacarnya ditandu oleh sekelompok orang yang dibawa ke suatu tempat. Entah mau diapain sampai mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Tampak di antara orang-orang tersebut ada si gondrong metal. Mereka tampak asik ngobrol sambil ngisap kelobot khas Brazil. Sementara Spen dan pacarnya berusaha untuk melepas ikatannya dan mau kabur. Tiba-tiba saja usaha mereka untuk kabur diketahui oleh kelompok codet ini. Pacarnya Spen berhasil melarikan diri sementara Spen harus naas ditebas penjahat ini. Pacarnya Spen pun dikejar penjahat ini sampai akhirnya terperosok jurang dan meninggoy. Sken kembali ke Alex dan kawan-kawan yang kembali ke tempat di mana awal mereka mengalami naas yang bus damrinya terguling ke jurang. Mereka bertanya-tanya ke penduduk setempat tapi tidak ada jawaban yang menggembirakan. Tampak desa itu seperti tidak ramah sama pendatang alias turis. Alex kemudian menemukan sepeda motor milik Sven yang sudah meninggal dan tiba-tiba saja dia juga menemukan seorang anak yang memakai topi milik Alex. Kemudian Liam pun mengejar anak itu untuk mendapatkan informasinya. Sampai tiba saking jengkelnya Liam akhirnya melempar batu ke arah anak tersebut sehingga menangis dan kesakitan. Terjadi keributan kecil yang menyebabkan warga setempat pada datang menghampiri. Untung saja Kiko datang dan mengajak mereka untuk menyingkir dari kerumunan warga yang pada emosi tersebut. Kemudian Kiko mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat yang katanya aman untuk menghindari amukan warga. Alex awalnya tidak mau, mereka hanya ingin tumpangan mobil untuk kembali pulang. Kiko pun menjelaskan tidak ada mobil satupun di sini. Jalan satu-satunya mereka harus ke rumah pamannya Kiko yang berada di dalam hutan demi keamanan mereka. Mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Di tengah perjalanan mereka tampak kesal karena perjalanannya begitu rumit. Di suatu tempat tampak rombongan si Codot sedang kopdar bersama si dokter itu, yang ternyata mereka semua sekongkol termasuk gadis penjaga warung yang di pinggir pantai itu. Dalam obrolan yang dalam bahasa Brazil terdapat nama Kiko yang sedang membawa target ke tengah hutan. Apakah Kiko memang bersekongkol dengan mereka? Oke, kita lanjut ceritanya. Kita ngopi dulu. Ternyata si dokter Codot itu bernama Zamora. Dia sangat marah ketika ada yang lihat HP ketika dia sedang berbicara.
Dihampirinya orang tersebut dan ditusuklah panonnya memakai tusukan sate sampai kusek tak berdaya. Scan kembali ke Kiko yang membawa rombongan Alex dan kawan-kawan menuju suatu tempat. Sampai tiba di suatu tempat yang sangat indah, mereka pun akhirnya senang dengan tempat itu. Kiko menjelaskan tentang banyak gua yang ada di dalam air, dan menuju rumah pamannya harus menyelam ke dalam air terlebih dahulu. Rumah apa itu? Mereka pun terjun ke sungai itu dimulai dari Kiko. Sementara itu Liam dan ceweknya tidak ikut bersama mereka. Akhirnya mereka pun menyelam mengikuti arus sungai untuk menuju rumah pamannya Kiko. Dalam perjalanan mereka menemukan banyak gua. Perjalanan di dalam air pun mereka nikmati karena pemandangannya begitu indah. Petualangan yang seru tentunya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan Kiko malah ingin kembali pulang ke rumah, tidak jadi ke rumah pamannya. Mungkin dia berubah pikiran untuk tidak menjadikan mereka korban setelah kegerapan dia sama Bea. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke desa. Sementara itu Vin ketagihan meloncat dari atas dan minta diajarin cara yang baik dan benar oleh Kiko. Tiba-tiba saja Kiko apes pada saat meloncat, kepalanya terbentur batu dan berdarah. Mereka kebingungan dengan kondisi Kiko. Untuk membawa ke desa saja sangat tidak mungkin. Hal yang bisa dilakukan adalah menemukan rumah pamannya yang katanya berada di atas sungai. Akhirnya mereka berjalan menyusuri hutan dan akhirnya pula mereka menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Sebuah rumah yang terlihat seperti digubuk, namun ketika masuk ke dalamnya rumahnya cukup luas. Mereka berpikir itulah rumah pamannya Kiko. Mereka pun memanggil-manggil penghuni rumah tersebut sambil meletakkan Kiko di sebuah kursi. Vin dan Alex bergegas mencari sesuatu untuk mengobati kepala Kiko yang robek. Sementara Bea menahan kepala Kiko agar tidak keluar darah, dan rekan-rekannya kukulatrak di dalam rumah mencari sesuatu. Prue akhirnya menemukan obat untuk mengobati luka Kiko. Vin pun berhasil menemukan stapler untuk menutupi luka karena jarum karung beras tidak mereka temui untuk menjahit luka di kepala Kiko. Kiko yang kesakitan akhirnya mengeloyong ke kamar buat tiduran. Alex menemukan baju di lemari yang lumayan bisa dipakai, dan Vin menemukan makanan kaleng lengkap dengan minumannya untuk bersantap ria. Vin juga menemukan genset yang akhirnya bisa menyalakan listrik di rumah itu. Sementara itu Alex menemukan beberapa paspor orang-orang yang entah buat apa, dan paspor siapa itu juga sebuah pisau lipat yang ia masukkan ke dalam sakunya. Alex yang penasaran akhirnya menemukan sebuah ruangan aneh yang dia nggak ngerti ruangan itu buat apa. Malam pun tiba, hujan di luar rumah terasa sangat menyeramkan berada di rumah itu. Sambil bersantap ria mereka ngobrol-ngobrol merencanakan apa yang harus dilakukan esok hari. Akhirnya waktu tidur pun datang, berharap ada adegan kokprut di malam hari, ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah Alex yang selalu penasaran. Dia memutar rekaman televisi yang ada di rumah itu yang isinya cuma CCTV sekitar rumah saja. Tiba-tiba suara anjing menggonggong seperti menyambut seseorang yang mau datang. Benar saja, gemuruh suara helikopter yang sedang mendarat membangunkan mereka. Akhirnya mereka semua berkumpul di ruangan untuk melihat siapa yang datang. Prue menganggap itu pamannya Kiko, tapi Kiko merasa kikuk. Langsung saja dia mendatangi orang yang turun dari helikopter itu. Dan ternyata si Dokter Codot yang datang, dan Kiko pun ngomong terus dalam bahasa Brazil yang Alex dan kawan-kawan tidak mengerti. Tampak pasukan Codot pun mengikuti belakangnya sambil membawa barang-barang dari helikopter. Ada seorang perempuan yang mendekati Alex dan Bea untuk menyuruh mereka lari karena rombongan Dokter Codot ini mempunyai niat dan rencana yang jahat, katanya begitu. Alex pun kebingungan sampai tiba-tiba rombongan Codot yang dilengkapi senjata ini menyekap Alex dan kawan-kawan. Sementara Kiko yang ketakutan akhirnya pergi dari rumah itu. Alex
Alex yang coba-coba melawan mereka akhirnya terkena sabetan dari senjata yang mereka pegang. Singkat cerita, tiba-tiba saja Ami sudah ada di meja operasi. Suntikan pembuat rasa baal pun dimasukkan ke tubuhnya. Ami pun terkulai lemas sementara bagian tubuhnya diolesi entah dengan apa. Sementara itu Alex disekap di kandang anjing bersama rekan-rekannya. Sementara Ami yang pikirannya melayang-layang karena dibius bersama dengan dokter Codot yang akan membelah onderdil tubuhnya. Sementara itu Finn yang berada di samping Ami ketakutan terhadap apa yang akan dokter Codot lakukan. Akhirnya pembedahan pun dimulai. Satu persatu onderdil tubuh milik Ami diangkat tanpa menimbulkan rasa sakit apapun terhadap Ami. Sungguh pemandangan yang mengerikan bila kita melihat prosesnya. Dokter Codot pun seakan-akan sudah lihai memilah bagian mana yang akan diambilnya tanpa celah sedikit pun, dan pekerjaannya sangat rapi tapi sungguh menjijikan. Finn yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa karena mulut dan badannya terikat ke tempat tidur. Sementara itu Alex yang menyimpan pisau lipat berusaha melepas ikatanya bersama rekan-rekannya. Ternyata dokter Codot mengambil onderdil tubuh Ami untuk dijual ke sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro, dan dia mengatakan bahwa hari itu semua akan mendapat giliran. Finn pun tambah ketakutan saja. Dokter Codot pun punya waktu 12 jam untuk mengeksekusi semuanya. Tinggal nunggu giliran saja, di mana dia bilang kepada Finn bahwa organ hati yang menjadi favoritnya untuk dijual. Sementara itu ajudan dokter Codot tampak sedang asik mau kokbrut. Tiba-tiba saja disuruh melihat kondisi Alex dan kawan-kawan. Dia bergairah melihat Prue kemudian ingin membawa Prue keluar kandang. Tiba-tiba saja Prue melawan karena memang ikatannya sudah terlepas. Sementara Alex pun membantu dari balik kandang dengan mencekik leher si Codot dan menusuk-nusukkan pisau lipatnya. Tiba-tiba saja Kiko datang dan menghabisi ajudan si Codot itu. Kiko pun bergegas membawa mereka pergi dengan membuka kunci dan mengeluarkan mereka dari kandang. Sementara itu Finn yang tiba saatnya giliran untuk dicesar cuma pasrah tak berdaya. Obat penghilang nyeri pun masuk ke tubuhnya. Kiko yang masih berusaha mengeluarkan Alex berusaha dengan merusak kandangnya karena kuncinya patah. Sementara itu Liam yang sahabatnya Finn tidak mau meninggalkan Finn dan segera menyusul ke dalam rumah. Alex pun mengambil senjata dari ajudan si Codot. Sementara itu ajudan si Codot yang berburu babi tiba-tiba saja memergoki Prue dan Bea yang tengah menuju air terjun. Sontak saja dia memberitahu teman-temannya bahwa target sudah pada kabur. Perburuan pun dimulai. Ami dan Bea berlari ke Manakara menghindari peluru yang dilepaskan si Codot. Sementara itu Alex yang sudah melihat kejadian bahwa Ami sudah meninggal berusaha menolong Finn yang sudah terwala kaya karena sudah dibius. Dokter Codot dan si gondrong metal yang masih berada di rumah itu melihat gelagat di CCTV bahwa ada penyusup yang bawa Finn akhirnya memburunya. Baku tembak pun terjadi. Finn berhasil dibawa keluar. Sementara itu Prue dan Bea tampak sedang berlari dan ngumpet dari si Codot. Di rumah Dokter Codot, gondrong metal lagi mencari-cari tawanan yang kabur yaitu Alex, Kiko, dan Liam. Sementara mereka ngumpet di bawah geladak rumah dan si gondrong metal pun berjalan-jalan di atasnya lewat celah yang ada. Kiko mengeluarkan senjata tajam dan akhirnya beres saja berhasil menembus kaki si gondrong metal. Bea yang lagi ngumpet sedikit saja ketahuan sama si Codot kalau saja tidak terdengar teriakan dari si gondrong metal karena kakinya kedodet saja. Akhirnya Finn, Alex, dan Liam berhasil keluar, tapi naas Finn terkena tembakan si gondrong metal dan itu membuat Liam murka. Dan Liam pun kalah terkena tembak dan meninggoy bersama Finn. Akhirnya pagi pun tiba. Tampak Bea yang sedang membersihkan mukanya di sungai tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Tanpa disadari ternyata itu adalah Alex, kakaknya, dan Kiko pun memaksanya untuk pergi karena berbahaya masih di ring satu rumah si Codot. Di tengah pelarian mereka ada Dokter Codot dan gondrong metal yang memburunya. Mereka pun akhirnya menyelam kembali ke dalam air. Ternyata mereka mendapatkan Prue di sana yang ternyata sudah semalaman berada di dalam air. Mereka pun terus berenang untuk keluar dari gua tersebut. Tiba-tiba saja Alex merasa kesal dengan Kiko karena telah membawa malapetaka buat mereka di tempat itu. Di tengah pertengkaran mereka, desingan peluru terdengar ke arah mereka dari Dokter Codot dan kawan-kawan Codot lainnya. Kiko pun mati tertembak. Akhirnya menyisakan Bea, Prue, dan Alex saja.
Si pemburu babi pun akhirnya turun ke dalam air memburu Alex dan kawan-kawan. Ketegangan pun terjadi, mereka diburu oleh si Codot yang membawa senjata di dalam air. Napas pun harus pintar diatur supaya tidak koid. Sesekali mereka menghirup udara di sela-sela bebatuan yang mereka temui. Bea hampir saja menyerah karena kehabisan napas dan tenaga, tapi Alex menyemangatinya untuk lanjut berenang. Bea pun berjarak sangat dekat sekali dengan si Codot. Codot pun terus memburu Bea yang terpisah dari Alex dan Prue. Sesekali mereka menghirup gelembung udara yang ada di dalam air untuk bernapas. Pada saat Bea kehabisan nafasnya, tiba-tiba si Codot datang menghampirinya dan menusuk Bea dengan panah. Pergumulan pun terjadi. Bea pun dengan kekuatan wanita yaitu menggigit berhasil menggigit tangan si Codot dan menusuk leher si Codot dengan panah. Si Codot pun koid di sana. Alex pun datang menghampirinya dan membawa Bea ke tempat semula bersama Prue. Mereka pun berhasil keluar dari sungai, tapi tiba-tiba ada Dokter Codot dan si Gondrong Metal di sana. Di tengah kegelapan, Alex berhasil membekap Dokter Codot dan menghantam kepalanya dengan batu. Dokter Codot yang tidak berdaya kemudian menyuruh si Gondrong Metal untuk menembak mereka. Entah kenapa, mungkin mau insaf atau bagaimana, akhirnya malah si Gondrong Metal yang menembak kepala Dokter Codot hingga meninggoy. Si Gondrong Metal pun meninggalkan mereka dengan muka yang tak bergeming dan pikirnya itu merupakan keputusan tepat membunuh Dokter Codot yang jelas-jelas seorang psikopat, penjual onderdil manusia. Ketika perjalanan pulang, Alex, Prue, dan Bea bertemu dengan anak kecil yang kemudian berlari memanggil ayahnya. Ternyata memang masyarakat di sana alergi dengan turis karena maraknya penjualan onderdil anak-anak. Tapi ternyata si bapak itu malah membawa mereka ke rumah dan memberinya makan dan baju penghangat. Akhirnya mereka dipulangkan kembali ke negaranya dan saat itu mereka sangat alergi untuk naik bus damri. Bagaimana teman-teman, cukup menegangkan dan mengerikan bukan filmnya? Film ini berjudul Turistas, diproduksi tahun 2006 oleh sutradara John Stockwell yang menceritakan tentang sekelompok backpacker internasional di Brazil yang mendapati diri mereka berada dalam cengkeraman jaringan pengambilan onderdil manusia di tengah hutan belantara. Oke teman-teman, semoga semuanya terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dan mempunyai rezeki berlimpah sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye bye.